Salam, sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Harapan kami kita semuanya dalam lindungan kasih Tuhan. Saatnya kita tiba di kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketujuh yang berjudul Iman yang tertinggi beribadah di zona perang. Dari judul ini sangat menarik, untuk itu pastikan kita menonton video ini sampai akhir. Di pelajaran satu pekan ini kita akan ringkaskan menjadi 3 poin penting, seperti yang Anda lihat di layar video ini. Yang pertama, kesetiaan lebih utama dari kemenangan. Hal ini mencakup hari Sabat petang dan hari Minggu. Poin yang kedua, ibadah dan penyembahan di tengah bahaya. Ini mencakup hari Senin dan hari Selasa. Poin yang ketiga, kehadiran Tuhan adalah pusat segala sesuatu. Ini mencakup hari Rabu dan hari Kamis. Mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita di poin yang pertama, yaitu kesetiaan lebih utama dari kemenangan. Di poin yang pertama, ini berdasarkan kitab Yosua 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum menaklukkan musuh, Yosua memimpin bangsa Israel untuk memperbaharui perjanjian dengan Allah melalui sunat. Meskipun tindakan itu secara militer berisiko tinggi, atau secara manusia ini namanya bunuh diri. Mengapa? Karena setelah disunat, mereka tidak bisa langsung berperang. Mereka harus istirahat beberapa hari, pinomat 3 hari. Dalam hal itu, celah bagi musuh untuk dapat mengalahkan mereka. Tapi Yosua mengutamakan Tuhan. Karena hal ini menegaskan bahwa hubungan perjanjian dengan Tuhan lebih penting daripada persiapan perang. Sungguh sangat luar biasa, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidupnya. Sebagaimana Matius 6 ayat 33 mengatakan, ayat hafalan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah prinsip Yosua, mengutamakan Tuhan. Dimulai dari ketaatan dan penyembahan, bukan dari kekuatan manusia. Sungguh sangat luar biasa. Mari kita masuk ke poin yang kedua, ibadah dan penyembahan di tengah bahaya. Berdasarkan Yosua 5 ayat 10 sampai 12, 8 ayat 30 sampai 35. Yosua tetap merayakan Paskah dan membangun mezbah bahkan ketika perang belum selesai. Paskah mengingatkan pada penebusan Allah di Mesir dan menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Jadi, dengan mendirikan mezbah dan menulis hukum di atas sebatu, Israel menegaskan bahwa ketaatan kepada firman Tuhan adalah pusat kehidupan bangsa itu. Ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena bagi Yosua lebih tinggi daripada ambisi penaklukan atau kesuksesan dunia. Jadi, mengutamakan Tuhan di dalam situasi perang. Mari kita masuk di poin yang ketiga. Kehadiran Tuhan adalah pusat segala sesuatu. Ini berdasarkan Yosua 18 ayat 1 sampai 2. Yosua menghentikan pembagian tanah untuk mendirikan kemah suci di Silo. Secara manusia, sepertinya tindakan Yosua ini tidak masuk akal. Mengapa harus mendirikan kemah suci sementara perang sedang berlangsung? Ini menandakan bahwa penyembahan kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama bangsa. Yosua memimpin bangsa itu untuk takut kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Karena kemah suci melambangkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Dan bagi orang percaya masa kini, hal ini digenapi dalam pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Sebagaimana dicatat dalam kitab Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Jadi, kesetiaan tertinggi bukan hanya beribadah di saat tenang, tapi menempatkan Allah di pusat hidup kita, bahkan di tengah perjuangan kesibukan kita, bahkan di dalam zona perang kehidupan kita. Tetap, buatlah mezbah dalam kehidupan kita. Buatlah bait suci agar hadir Tuhan di tengah keluarga kita. Sebagai kesimpulan dalam pelajaran hari Jumat, bahwa kesetiaan tertinggi kepada Allah terlihat ketika umatnya memprioritaskan ibadah, perjanjian, dan kehadiran Tuhan di atas segala tuntutan hidup. Kemenangan sejati bukan hasil kekuatan manusia, melainkan buah dari ketaatan dan penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Yosua mengutamakan Tuhan di dalam kesibukannya,
dalam zona perang itu, Yosua menyunat semua generasi kedua yang belum disunat untuk memperbaharui janji mereka. Mereka juga mengadakan Paskah, membuat mezbah, menuliskan salinan 10 hukum itu di atas batu, kemudian mendirikan bait suci. Saudaraku, kadangkala dalam kehidupan kita, di tengah kehidupan kita, begitu banyak problema yang harus kita hadapi, pergumulan yang sangat berat. Mungkin saja kita lupa memperbaharui perjanjian kita di hadapannya. Mungkin saja kita lupa mengadakan Paskah, mengingat bahwa darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib itu akan menyelamatkan kita. Mungkin saja kita lupa dengan hukum-hukum Tuhan yang menuntun kita agar berjalan dalam kebenaran. Mungkin saja kita lupa mendirikan bait suci di tengah rumah tangga kita, di mana Tuhan hadir. Lupa kita memanggil Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita. Setelah kita mendengarkan video ini, mari adakan restorasi iman kita, agar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun sesibuk apa kita, walaupun pergumulan berat apa yang kita hadapi. Mari tetap berpaut hanya kepada Dia. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran yang ke-7 ini, saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.